Nah, ini untuk di game GTA 5 ya, di Winlator 8.0 di Poco F6. Nah, jadi gimana menurut teman-teman nih guys ya? Cukup lancar. Kembali lagi bersama saya di channel Wojekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba bahas ya Winlator versi 8.0 ya. Nanti saya akan coba share teman-teman ya untuk ya tutorial settingnya pastinya ya. Yang mau coba seperti biasa nanti saya sertakan di deskripsi, dan saya minta bantuan teman-teman nih untuk bantu like video ini guys ya. Biar saya lebih semangat lagi untuk bahas-bahas konten kayak gini dan tutorial-tutorial menarik, khususnya bermanfaat buat teman-teman guys. Oke, nah di sini saya pakai HP-nya, di sini ada Poco F6 ya, Snapdragon 8S Gen 3. Oke, dan memang sih untuk driver GPU-nya di Winlator kali ini masih belum kita bisa modifikasi atau belum bisa kita update. Jadi di sini kita gunakan murni bawaan dari Winlator-nya guys. Oke, di sini kita coba lihat teman-teman, Winlator sudah saya install dan di sini versinya versi 8.0, size 1,9 GB. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam Winlator-nya. Nah, saya sudah buat kontainer guys. Ini settingan yang bisa work ya, ataupun yang bisa menjalankan GTA 5 ya. Nanti teman-teman bisa dilihat aja, disimak untuk settingannya. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu di pojokan kiri atas sini. Ini untuk di bagian tampilannya ada shortcut, container, input control, dan juga ada setting. Ini ada both ya. Nah, kita di sini masuk dulu ke dalam setting. Nah, di dalam setting tampilannya sudah berubah guys di sini ya. Dia ini ada kursor speednya jadi di atas, kemudian untuk inputnya di sini ada di bagian sini. Nah, kemudian untuk box 64 versinya dia di sini. Dan ini paling baru cuma 0.3 guys. Oh, maaf ya, kurang dekat, nggak kelihatan. Nah, 0.3.0 default untuk box versinya. Kalau yang versi modifikasi itu udah banyak guys, bahkan dikhususkan buat Snapdragon 8 Gen 3, 8 Gen 2 ya. Nah, ini default dari Winlator tuh ya gini gitu ya. Kita coba di sini. Nah, sebelumnya saya bahas Winlator 7.1 itu nggak worth it guys, atau nggak bisa jalan dengan baik ya di Poco F6. Dia force close mulu ya. Sistemnya kayaknya belum bisa beradaptasi dengan Snapdragon 8S Gen 3 guys ya. Gitu. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk box 64 presetnya, ini bisa lah teman-teman untuk cari setting-setting untuk di sini tuh presetnya tuh mau seperti apa, banyak di YouTube guys. Teman-teman tinggal cari aja. Nah, kalau saya sih di sini settingannya nanti saya perlihatkan di kontainer ya untuk jalanin si GTA 5 bisa jalan tuh pakai settingan. Untuk box 64 presetnya pakai yang mana ya. Kalau sementara di sini kita gunakan compatibility dulu guys ya. Seperti ini. Wine di sini kita gunakan 9.2 atau custom. Nah, di sini kita bisa tambahkan wine dengan klik yang ini. Kita tinggal masukkan wine-nya kalau sudah download. Nah, kebetulan di sini untuk wine terbaru saya belum download, guys. Nanti saya bahas juga ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita coba ini back dulu aja. Nah, ini kalau sudah teman-teman ya settingnya seperti ini, langsung aja kita checklist. Nah, sekarang kita menuju ke container ya. Di container di sini saya mau perlihatkan hasil apa ya riset saya supaya bisa jalan GTA 5. Di sini untuk size screen-nya kita gunakan 8x6 ya, 800x600, 4 banding 3 ya. Nah, untuk turnip lagi, untuk turnip GPU Adreno-nya di sini kita gunakan 24x1 default seperti ini. Kemudian untuk di XVK-nya kita gunakan 1.0.3. Frame rate-nya di sini gunakan 60, dan di sini ada yang baru guys ya, di settingan konfigurasi ini kita ada custom device di sini. Di bawah. Nah, custom device tuh ya untuk apa ya, PGA-nya lah gitu ya, kartu grafisnya. Nah, custom device-nya gunakan RTX 2080 Ti guys ya. Kalau udah tinggal oke aja. Untuk yang lainnya kayak audio driver-nya ini ya ini aja guys. Ini show FPS mau ditampilin mau enggak silahkan ya, ini pingin tahu aja nanti ketika bermain game itu muncul FPS-nya. Gitu guys ya. Nah, kemudian kita coba lihat ke bawah lagi guys. Nah, di sini juga Nvidia GeForce RTX 20 Ti ya, saya juga pakai FBO, ininya pakai ini ya. Nah, pakai 4096. Di sini enable strike shader match, enable CSMT command stream multi thread guys. Nanti saya aktifkan. Untuk win komponennya teman-teman bisa samakan aja seperti ini. Ini settingan yang bisa jalanin GTA 5 ya. Nah, teman-teman seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lihat environment, di sini kita nggak ubah. Drive nggak ubah. Nah, di sini kita gunakan box 64-nya
presetnya pakai performance. Kemudian untuk startupnya gunakan aggressive stop. Nah, di sini ada yang baru guys di versi 8 ini. Kita bisa ubah window versionnya. Window versionnya di sini kita bisa ubah paling tinggi itu Android. Lagi saya mau bilang Android ya. Nah, ini Windows 11, 10, 8 sampai ke Windows 2000 ada guys, Windows 2000 di sini. Ini pas saya mainin Windows 2000 itu pas lagi SD cuy. Nah, ini pas lagi SD kelas 1 ya saya mainin Windows 2000. Nah, ini Windows XP ya, kemudian Windows XP 64, 2003, Vista nih. Vista saya nggak pernah terlalu sering main di Vista guys, terlalu sibuk sekolah kayaknya saya ya. Jadi nggak pernah ngulik-ngulik di Vista saya guys ya. Itu dan ya kemudian di sini naik ke Windows 7. Nah, baru di Windows 7 itu main-main tuh ya, di Windows 7 install dan modifikasi pokoknya ya, Windows 7 lah. Windows 7, Windows 8, 8.1 saya nggak pernah main juga guys. Saya masih tetap di Windows 7 lebih asik. Nah, selanjutnya di Windows 10 tuh. Nah, Windows 10 asik tuh, teman-teman. Nah, kemudian sekarang di Windows 11. Nah, di sini kita gunakan versinya Windows 11, guys. Nah, kalau udah seperti ini settingannya, ini saya checklist semua dan langsung aja kita checklist. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masuk ke dalam WinLatornya. Nah, minimal di sini bisa masuk dulu aja, guys, ke tampilannya. Nah, seperti ini kalau sudah masuk seperti ini tuh, ya udah, berarti good, guys. Ini bisa jalan. Nah, sebelumnya di WinLator versi 7.1 itu sama sekali nggak bisa masuk ke sini ya. Makanya saya coba gunakan yang Snapdragon Almond Pix ya kalau nggak salah. Itu di video saya yang sudah saya jelaskan dan bahas GTA 5 juga itu bisa jalan. Nah, kali ini versi 8 ini bisa jalanin nggak nih GTA 5 guys ya. Oke, karena kita sudah masuk ke sini, langsung aja guys di sini saya sudah simpan di shortcut ya. Oke, dan karena loadingnya ini lama banget cuy, saya tungguin dan saya hitung itu mau hampir 10 menit loadingnya ya ketika masuk ke dalam gameplay. Jadi saya nanti skip aja langsung masuk ke dalam gameplay dari game GTA 5 ini ya. Oke, yuk kita simak. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game GTA 5 ya. Ini di Poco F6, teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba mainin WinLator di sini guys, versi terbaru versi 8.0 ya. Oke. Dan seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dia hanya dapat 10, 15, 19, 20 fps ya. Ini ngeri parah sih guys ya. Ini di sini mungkin belum ada apa ya, stabil atau update dari GPU-nya kali guys ya. Karena saya coba pakai yang mod ya untuk WinLatornya, itu dia bisa berjalan dengan cukup baik guys ya. Ya minimal nggak nyendet-nyendet seperti ini. Tapi ini juga sih oke sih. Tapi ini parah guys. Sampai 5, 9 tuh bahkan ada glitch gitu hitam gitu guys di sini ya. Nah, ini untuk di game GTA 5 ya di WinLator 8.0 di Poco F6. Nah, jadi gimana menurut teman-teman nih guys ya? Aduh, lihat agak kurang nyaman kali nih mainnya guys. Paling nanti saya mau coba setting-setting dulu guys ya. Kalau misalkan nemu setting yang bagus, yang pas, pasti nanti saya akan share ya teman-teman di channel ini pastinya ya. Oke, ini WinLator 8.0 GTA 5. Oke guys ya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita coba tes juga ya mainin Resident Evil 5. Ini ya game wajib ya ketika ada update terbaru di WinLator nih guys ya. Oke, dan ini game ini tuh hampir bisa jalan di semua versi WinLator cuy ya gitu. Karena dia ada pilihan Direct 9 dan Direct 10 ya. Oke, di sini kita langsung saja coba tes benchmark ya teman-teman. Kita coba lihat gimana performanya. Oke, langsung aja kita coba benchmark dan variabel benchmark aja. Kita coba lihat teman-teman. Kita dapat berapa fps? Nah, ini dia. Wow. Kita dapat 60 sampai 53 fps guys. Ini di versi 8.0 ya Resident Evil 5 ini lancar guys. Ya harusnya tadi ya GTA 5 itu harusnya bisa lancar sih guys ya. Di sini juga dia lancar 60 fps ya. Mungkin untuk di GTA 5 tadi tinggal settingannya aja. Kita lihat guys ya. Dia bisa berjalan dengan cukup. Oh, bukan cukup lagi nih mah. Enak ini mah, reliable banget guys, 60 fps loh ya. Ini di Poco F6 ya. Kita coba tes. Nah, gini aja. Ya. Tuh.
Ini benchmark sama ya, seperti kayak kita main game ya teman-teman ya. Nah kadang dia di kondisi tertentu 50 teman-teman, 51. Nah oke, kita coba lihat. Ini nanti kelihatan pokoknya pas ketika kayak gameplay ya. Oke, ini dia. Oke, kita lihat guys. Oke, dia loading lagi. Nah, ini ketika gameplay. Oke, pas lagi main dapat 30-an. Cukup oke. Ini dengan settingannya max ya, max setting guys ya. Saya belum setting ya. Ini untuk settingannya max ya. Oke, ada frame. Tapi cukup playable. Cukup lancar. Oke guys ya. Seperti ini di Resident Evil 5. Oke lah, cukup playable ya teman-teman ya, cukup lancar, 30-an fps ketika bermain. Ini kalau kita setting untuk di bagian grafiknya di dalam game dibuat low ataupun dibuat default, itu kayaknya bisa lebih lancar guys, dapat fps lebih tinggi ya. Oke. Nah ini seperti ini teman-teman ya untuk performanya. Oke, mungkin cukup ya, ada bayangan guys ya. Dibanding tadi GTA 5 itu ya gitu guys, kacau lah ya. Ini mah bisa tembus puluhan fps mah cukup lah. Oke, ini di Winlator 8.0 ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk di Resident Evil 5 ya. Oke, untuk pengujian kali ini guys, Winlator 8.0 ya. Oke guys ya, sip. Nah itu dia tadi teman-teman ya untuk pengujian di game ada GTA 5 dan juga Resident Evil 5 ya. Nah jadi untuk Winlator versi 8.0 ini ya seperti itu guys, dengan settingannya yang menurut saya cukup simple ya dibanding Winlator yang hasil modifikasi guys ya, itu banyak banget ya. Dan ya kalau bisa sih sebenarnya di sini ditambahin buat install driver GPU ya, karena kalau menurut saya sih rata-rata untuk game itu pasti ada sangkut pautnya dengan GPU itu guys ya. Nah kalau kita coba lihat teman-teman, ini kan di sini ya, kita coba lihat di setting. Nah teman-teman ini kita back dulu. Nah kita masuk ke setting ya, ke edit ini. Nah ini teman-teman ya, ini di bagian DX wrapper nih ada DXPK ya. Nah itu hubungannya dengan GPU driver ya. Nah ini versi guys, ada 2.4 1.10.3 guys. Nah ini juga guys ya, ini berhubungan juga dengan direct ya, dengan driver gamenya. Kemudian di sini nah ini GPU-nya nih ya. Nah ini Turnip Adreno, ini GPU-nya. Nah kalau bisa sih di sini ada fitur buat nambahin secara custom ya untuk driver GPU-nya. Kayak GPU yang versi revisi 5 dan lainnya yang paling terbaru guys, itu bisa dipasang di sini. Nah, cuman di sini ya untuk customnya itu baru bisa dipasang ini guys, wine ya. Ini kita bisa download atau kita bisa input ya untuk wine terbaru guys. Nah di versi 8.0 ini saya belum coba gunakan wine yang 9.1.6. Nanti mungkin saya akan coba juga guys untuk wine 9.1.6, apakah dia bisa lebih bagus atau tidak gitu guys. Nah kalau kita coba di sini nanti tinggal diinputkan aja, tinggal diuploadkan aja untuk wine versinya guys, gitu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan Winlator 8.0 ini ya, atau versi terbaru yang ini bukan hasil modifikasi guys. Ini emang resmi ya, kan ada tuh terakhir versi 7.1. Sekarang ini versi 8.0 untuk Winlatornya. Kalau menurut saya sih cukup lumayan lah, dengan settingan sesimpel ini itu bisa tadi masuk ke dalam game GTA 5. Oke guys, itu aja mungkin ya untuk pembahasannya kali ini. Kita coba nanti bahas-bahas lagi ke depannya teman-teman ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.